kehadirannya di malam hari ini di acara sosialisasi PPK Ormawa. Sedianya Bu Iin ini akan join. Bu Iin ini adalah Direktur Kemahasiswaan, namun beliau sepertinya masih di jalan, kemungkinan nanti akan menyusul. Baik teman-teman, karena ini malam juga, pastinya teman-teman seharian sibuk dengan kuliah, sibuk dengan aktivitas lain dan sebagainya. Oke, izin saya akan share terkait apa itu PPK Ormawa. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mas. Baik, PPK Ormawa itu apa sih sebenarnya? Nah, PPK Ormawa itu adalah program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Kalau dulu di tahun 2021, ini teman-teman Komahi dulu dapat hibah kakaknya PPK Ormawa, namanya dulu itu PHP 2D. Di sini ada Bang Majid ya, Bang Majid ini dari Ketua Komahi. Dulu waktu itu Bang Naufal yang dapat waktu itu. Nah, PPK Ormawa ini lain dan tidak bukan adalah kayak reinkarnasinya PHP 2D. Jadi dulu PHP 2D itu sempat vakum sekitar 1 tahun karena pandemi, dan mulai tahun kemarin berubah menjadi PPK Ormawa atau Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan. Nah, PPK Ormawa itu sendiri apa? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Nah, yaitu program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa melalui serangkaian proses pembinaan organisasi mahasiswa oleh perguruan tinggi yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Jadi istilahnya kayak Pengmas yang diselenggarakan oleh Ormawa. Kalau di UAI itu bisa diselenggarakan oleh KMF, KMPS maupun UKKM. Tentunya ini nanti banyak persyaratan dan tentunya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam panduan PPK Ormawa. Pada tanggal 19 Februari yang lalu, kami sudah share informasi ini ke teman-teman pengurus di grup KMF, KMPS maupun di grup UKKM. Nah, sedikit kami akan menjelaskan terkait PPK Ormawa ini. Nah, siapa yang bisa mengusulkan dan bagaimana deskripsi dari proposal maupun subproposal? Nah, pengusul ini adalah teman-teman mahasiswa untuk subproposalnya, dan ada pengusul dari universitas. Ini ada berupa proposalnya. Nah, jadi di dalam penyusunan itu nanti teman-teman akan menginduk ke proposal yang dibuat oleh universitas. Teman-teman cukup membuat subproposalnya. Terus tujuannya untuk apa ini PPK Ormawa? Nah, ini tentunya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, menginisiasi kemajuan wilayah desa atau kelurahan, meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi kemahasiswaan yang adaptif, meningkatkan soft skill, fungsionaris organisasi kemahasiswaan, terus meningkatkan kapasitas organisasi kemahasiswaan, dan tentunya ini meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas Ormawa. Nah, tadi di awal saya sudah sebutkan, pengusul ini ada 2, pengusul dari perguruan tinggi dan ada pengusul dari Ormawa. Nah, pengusul dari perguruan tinggi ini nanti diminta untuk membuat proposal, dan pengusul dari Ormawa ini nanti diminta untuk membuat subproposal. Nah, organisasi yang bisa ini ya organisasi mahasiswa internal kampus. Itu di UAI ada KMF, KMPS, dan UKKM. Nah, ini gambarannya teman-teman. Ini ada pengusul proposal dari perguruan tinggi,
Terus di dalam proposal itu nanti ada subproposal yang dibuat oleh teman-teman dari KMF, KMPS maupun UKKM sebagai pengusul. Nah, ini untuk proposal dan subproposal PPK Ormawa. Nah, syarat proposalnya ini syarat yang harus dibuat dan disusun oleh universitas. Proposal diusulkan oleh perguruan tinggi, ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, mencapai uraian tentang, nah nanti ada strategi pembinaan dan lain sebagainya. Nah, ini urusan dari Direktorat Kemahasiswaan. Teman-teman itu cukup di sub proposal yang disusun oleh Ormawa. Nah, ini diajukan via daring, yaitu di website php2d.kemendikbud.go.id. Deadline-nya ini adalah di tanggal kalau nggak salah 17 Maret, teman-teman. Deadline unggah proposal dan sub proposal PPK Ormawa. Nah, syarat untuk sub proposal sendiri apa? Ini diajukan oleh ketua tim, diketahui oleh ketua organisasi kemahasiswaan dan dosen pendamping, serta nanti disetujui oleh wakil rektor atau direktur atau ketua bidang kemahasiswaan. Jadi tidak harus ketua ormawanya yang mengajukan, bisa juga oleh ketua tim. Nah, syarat subproposal itu yaitu jumlah mahasiswa pelaksana berasal dari program sarjana sebanyak 10-15 orang jumlahnya. Nah, terus minimal berasal dari 2 angkatan yang berbeda dan atau minimal berasal dari 2 program studi yang berbeda. Nah, bila pengusul adalah himpunan program studi atau di kita itu KMPS, maka diminta untuk mengajak program studi lain yang relevan. Nah, nanti di dalam subproposal ini akan ada sekitar 16 topik, teman-teman, dalam sasaran pengabdian masyarakat di PPK Ormawa. Nanti akan kami jelaskan. Nah, syarat lainnya yaitu tidak diperbolehkan ada pergantian anggota tim pelaksana selama pelaksanaan kegiatan. Tidak diperbolehkan ada pergantian lokasi kegiatan tanpa alasan yang kuat. Terus harus menyertakan surat pernyataan kesediaan kerjasama dari masyarakat atau mitra. Ini seperti PKM-PM. Harus ada surat kesediaan kerjasama dari masyarakat atau mitra. Terus menyertakan surat, nah ini dia yang menjadi kendala di beberapa ormawa kita, yaitu surat keputusan legalitas organisasi kemahasiswaan, baik dari rektor atau wakil rektor, dekan atau direktur atau ketua bidang kemahasiswaan. Nah, saya kira belum semuanya ormawa UA ini memiliki SK legalitas organisasi kemahasiswaan. Baru beberapa fakultas, dan ini tentu akan menjadi kerugian bagi kita semua. Nah, terus selain itu subproposal disusun mengikuti sistematika yang ditentukan. Ini proposal dan panduannya sudah kami share, teman-teman. Adapun ini untuk perguruan tinggi tidak perlu kami jelaskan. Ini adalah tupoksi dari kemahasiswaan. Ini masih sama. Nah, ini masih sama juga. Nah, ini dia. Untuk lampiran sistematika subproposal Ormawa, ini jumlah halaman subproposal maksimal 15 halaman. Tidak termasuk lampiran. Terus kertasnya harus A4 spasi 1,5 menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12. Terus subproposal mengikuti format sampul muka halaman pengesahan subproposal dengan sistematika dan penjelasan penulisan sebagai berikut. Nah, ini semua kami sudah siapkan di link yang sudah kami pernah share ke grup KMF, KMPS, dan UKKM. Kemungkinan nanti setelah sosialisasi ini akan kami share kembali. Di dalam link nanti itu ada template subproposal yang bisa teman-teman tinggal copy paste aja di situ. Nah, mulai halaman sampul sampai nanti ada lampiran-lampiran.
kami sudah siapkan semuanya di template subproposal. Nah, untuk indikator keberhasilan program sendiri, nah ini yang diharapkan dari Kemendikbudristek. Ini teman-teman baik pengusul tingkat perguruan tinggi maupun Ormawa, ini perlu adanya monitoring dan evaluasi keberhasilan dengan mengukur capaian tujuan dan indikator keberhasilan sesuai dengan topik yang dipilih. Nah, ngomongin topik, nah di dalam PPK Ormawa ini ada 17 topik, 16 topik ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan beralih ke subproposal pembahasan lokasi, topik, dan luaran. Nah, sebelum ke 16 topik, kami akan sampaikan dulu untuk lokasinya sendiri. Ini diutamakan di desa-desa atau kelurahan yang mudah dijangkau. Nah, dengan ketentuan waktu tempuh dari kampus pusat kegiatan maksimal 3 jam perjalanan. Nah, di tahun 2021 itu teman-teman dari Komahi lolos pendanaan di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Nah, waktu itu ada ketentuan dari Kemendikbudristek bahwasanya tidak harus lokasi universitas dengan lokasi sasaran, tetapi bisa dengan indikator lokasi mahasiswa dengan lokasi sasaran. Kebetulan waktu itu ada mahasiswa HI tinggal di Palu dan alhamdulillah mendapat pendanaan kurang lebih sekitar 36 juta. Nah, selain itu lokasinya, nah ini juga perlu diperhitungkan teman-teman. Jika lokasi jauh dan butuh waktu berjam-jam, maka tim tinggal di lokasi sesuai kebijakan PT-nya dan ketercapaian tujuan serta indikator keberhasilan sesuai topik. Nah, ada lagi pilihan lokasi, ini desa di daerah tertinggal. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca di lampiran halaman 23. Terus merevitalisasi 63 kawasan transmigrasi, desa yang termasuk dari 10.000 desa tertinggal, desa atau kelurahan yang menjadi wilayah binaan kampus. Nah, ini biasanya teman-teman dari FST acara implementasi historis ini tidak jauh dari desa di daerah Bogor. Nah, ini bisa juga nih teman-teman FST yang sering melakukan implementasi historis. Kalau untuk teman-teman FISIP, ini bisa di daerah yang kemarin dipakai untuk visi berbakti. Nah, untuk ekonomi, ini belum lama juga di tahun kemarin, dia di daerah Desa Jogjogan, di daerah Puncak. Nah, ini sangat memungkinkan. Selain itu, bisa juga di desa atau kelurahan yang memiliki potensi sesuai topik yang dipilih. Nah, tapi ini agak ketat ini teman-teman untuk poin kelima. Baik, kita akan beralih ke topik yang bisa teman-teman pilih di program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Nah, teman-teman bisa ambil beberapa topik di dalam PPK Ormawa ini, yaitu bisa mengenai desa atau kelurahan wirausaha. Nah, deskripsinya ini mengenai pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat potensi wilayah yang mampu menggerakkan perekonomian desa. Nah, ini untuk desa atau kelurahan wirausaha. Ini adalah topik yang waktu itu Komahi di program PHP 2D di Palu, Sulawesi Tengah, ini ambil, yaitu waktu itu memanfaatkan buah kelapa, karena di sana banyak banget pohon kelapa, nah dijadikan minyak. Nah, ini teman-teman Komahi waktu itu berhasil mendapatkan pendanaan yang tadi saya sebutkan sekitar 35 juta. Nah, untuk indikator keberhasilannya yaitu bisa menghasilkan atau pelaku usaha rintisan minimal 5 orang dan minimal 1 usaha berkelompok. Nah, ini tentunya menjadi tantangan kita semua sebagai enterprise university. Nah, teman-teman Ormawa bisa ambil topik desa atau kelurahan wirausaha. Terus yang kedua adalah ini petani yang smart. Nah, ini adalah
terkait dengan metode pertanian cerdas berbasis teknologi untuk pertanian masa depan. Ini adalah topik kedua. Terus topik ketiga adalah sekolah perempuan, yaitu mengenai pembelajaran non formal, kurikulum berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, yaitu melindungi dirinya sendiri, meningkatkan kualitas keluarga, berperan dalam pembangunan desa, memiliki akses menguasai teknologi informasi. Nah, sekolah perempuan ini adalah topik terbaru dari PPK Ormawa yang tidak ada di topik tahun sebelumnya. Nah, ini sekolah perempuan. Terus ada desa atau kelurahan digital, yaitu yang desa atau kelurahan yang menerapkan sistem kerja pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu ini HMIF sangat familiar terkait dengan digital, baik itu pemberdayaan atau penerapan sistem kerja pemerintah. Ini sangat memungkinkan teman-teman dari KMPS Informatika. Nah, kalau tadi terkait dengan desa atau kelurahan digital, yang kelima adalah Sanggar Tani Muda. Nah, ini berkaitan dengan kelembagaan pemberdayaan petani muda untuk mencetak petani muda baru yang melek IT unggul dan inovatif. Nah, ini terkait dengan Sanggar Tani Muda. Aktivitasnya yaitu memetakan potensi calon petani muda, mengintervensi, mengembangkan kelembagaan, kurikulum pembelajaran. Nah, ini terkait dengan Sanggar Tani Muda. Nah, topik ke-6 adalah Kampung Konservasi Toga. Ini berkaitan dengan tumbuhan obat keluarga. Saya pernah diskusi dengan teman-teman dari UKKM Argazarka atau pencinta alam. Ketika naik gunung, coba diamati daerah-daerah sekitar, desa-desa sekitar, potensi dari tanaman-tanaman obat apa yang bisa dikembangkan. Nah, ini sangat kami dorong teman-teman dari UKKM Argazarka untuk bisa ikut PPK Ormawa mengambil topik Kampung Konservasi Toga. Nah, yang ketujuh adalah Rumah Sampah Digital. Nah, ini berkaitan dengan kelembagaan yang mengkoordinir penanganan sampah berbasis aplikasi, sehingga menghasilkan keuntungan materi dan imaterial. Nah, ini Rumah Sampah Digital. Dan yang ke-8, ini ada desa atau kelurahan sehat. Nah, memiliki upaya untuk menciptakan kondisi desa atau kelurahan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. Ini berkaitan dengan stunting gizi kurang, kematian ibu dan bayi. Nah, ini teman-teman dari gizi, teknologi pangan, biologi, ini sangat memungkinkan teman-teman. Yang ke-9 adalah desa atau kelurahan cerdas. Nah, ini berkaitan dengan pojok literasi sebagai pusat pembelajaran masyarakat untuk meningkatkan kompetensi. Nah, ini desa kelurahan cerdas. Selanjutnya ini ada kampung iklim. Ini berkaitan dengan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ke-11 adalah desa atau kelurahan maritim, yaitu desa-desa di wilayah pesisir atau daerah pantai, pembangunan kemaritiman, perekonomian, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan. Dulu sebelum pandemi, ini teman-teman dari KMPS Ilkom pernah mengadakan beberapa kali kegiatan Penmas di sekitar pesisir pantai ya, di daerah Banten. Nah, ini tolong bisa di follow up kembali agar kegiatan tersebut bisa berkesinambungan dengan program PPK Ormawa ini. Nah, terus yang 12 adalah desa hutan, yaitu sekumpulan orang yang tinggal di dalam atau sekitar hutan. Maksudnya apa? Yaitu mendesain konsep pengembangan desa pinggiran hutan berdasarkan potensi dan kebutuhan. Nah, ini sangat memungkinkan sekali teman-teman dari UKKM Argazarka. Sekali lagi, potensi untuk ikut dalam program PPK Ormawa ini sangat tinggi. Berkaitan dengan hutan, berkaitan dengan tanaman obat, dan lain sebagainya. Yang ke-13 adalah desa seni dan budaya. Nah, ini bagi teman-teman UKKM yang berkegiatan di dunia seni dan budaya. Kita ketahui kita ada paduan suara, ada musik sore, ada seruni, ada tari saman, dan lain sebagainya ya. Nah,
Maksudnya apa desa seni dan budaya ini? Yaitu desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi seni budaya yang dimilikinya. Yaitu baik berupa adat, tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Nah, aktivitasnya seperti apa? Yaitu mengidentifikasi dan menemukan potensi seni budaya lokal yang potensial, intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan adanya seni diharapkan kolaborasi dengan PPK Ormawa ini kesejahteraan masyarakat di sekitar ini meningkat. Ini ke-13, terus yang ke-14 adalah desa olahraga. Lagi-lagi kita juga punya UKKM olahraga, ada basket, volley, soccer, futsal, badminton. Nah, maksudnya di sini ini juga topik baru teman-teman. Selain tadi ada sekolah perempuan, ini ada desa olahraga. Desa atau kelurahan yang memiliki potensi unggulan aktivitas olahraga baik tradisional dan atau modern mengembangkan potensi untuk kesejahteraan masyarakat. Jika teman-teman dari soccer memiliki teman atau ada kenalan di suatu desa yang ternyata di desa itu potensi bakat-bakat anak-anak untuk main bolanya cukup tinggi. Nah, ini teman-teman bisa membantu baik itu pihak kelurahan maupun nanti dari pihak perangkat-perangkat kelurahan membentuk SSB atau sekolah sepak bola. Nah, ini yang dimaksud pengabdian masyarakat di dalam PPK Ormawa dengan topik desa olahraga. Yang ke-15 adalah desa wisata. Desa wisata ini potensi banget kemarin dari KM Visip di Desa Cibunian. Ini sangat bisa mengikuti PPK Ormawa mengambil topik desa wisata. Yaitu di mana desa yang memiliki potensi wisata, memiliki aksesibilitas dan sudah memiliki aktivitas wisata atau berada dekat dengan aktivitas wisata yang sudah ada dan terkenal. Nah, kemarin visi berbakti itu coba membuat wisata camp ya. Terus di sana juga ada air terjun dan lain sebagainya. Ini sangat memungkinkan sekali teman-teman dari KM Visip. Nah, selanjutnya ini topik ke-16 yaitu topik bebas. Dalam artian jika tidak ada di dalam 15 topik tadi, teman-teman Ormawa bisa memilih atau bisa membuat topik tersendiri yang tidak terwadahi di topik 15 yang tadi. Nah, aktivitasnya apa? Yaitu identifikasi potensi dan masalah, mendesain rencana pengembangan, melaksanakan rencana aksi, dan mengukur keberhasilan program, merintis kemitraan untuk keberlanjutan. Nah, apa luaran yang diharapkan? Nah, ini dia luaran wajib dari PPK Ormawa ini, yaitu teman-teman ketika nanti mendapat pendanaan, tentunya melewati serangkaian proses, mulai pembuatan subproposal, terus unggah subproposal, dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan pendanaan dan aktivitas. Luaran wajib yang harus ada yaitu buku pengembangan kapasitas dan soft skill tematik, baik berupa cetak maupun elektronik yang berisi paparan proses kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan topik yang dipilih. Selain itu, yang kedua adalah ringkasan eksekutif maksimal 5 halaman yang berisi deskripsi program dan kegiatan, strategi pelaksanaan kegiatan, hard skill dan soft skill mahasiswa yang dikembangkan, testimoni stakeholder, praktik baik yang diperoleh dan hal-hal yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ini yaitu media publikasi elektronik berupa video yang diunggah di kanal perguruan tinggi, kanal Ormawa, kanal YouTube, atau kanal lain yang dapat diakses oleh publik. Yang terakhir adalah poster dan profil hasil pelaksanaan program. Nah, ada luaran tambahan yang harus ada di dalam proposal teman-teman, yaitu produk real atau prototype, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan atau internasional, publikasi media massa, modul-modul atau manual pembelajaran, dan luaran tambahan lainnya. Nah, itu tadi sekilas terkait dengan PPK Ormawa.
ini sudah dibuka dari tanggal 16 Februari. Kami sudah share ke teman-teman dari tanggal 18 Februari. Nanti coba kami akan up kembali dan sudah di-share ke berbagai media sosial yang dimiliki oleh UAI dan kemahasiswaan serta student base dari masing-masing masa aktif. Nah, nanti deadline-nya kapan? Ini deadline-nya di tanggal 16 Maret, teman-teman. 16 Maret deadline-nya. Terus bagaimana cara pengajuannya? Cara pengajuannya teman-teman cukup hubungi saya. Nanti nomor saya akan saya share di chat room. Nah, nanti kita bisa komunikasi lebih jauh terkait bagaimana cara pengajuan di dalam sub proposal PPK Ormawa. Karena seperti tadi saya sampaikan, PPK Ormawa ini adalah program kerjasama. Kalau perguruan tinggi diminta untuk membuat proposalnya, teman-teman Ormawa diminta untuk membuat sub proposalnya. Jadi tidak bisa mengajukan hanya proposalnya saja atau hanya sub proposalnya. Jadi ini saling keterkaitan antara proposal dari perguruan tinggi, sub proposal dari Ormawa. Deadline-nya tadi sudah saya sebutkan yaitu di tanggal 16 Maret. Sekarang sudah tanggal 8, intinya masih ada 8 hari lagi atau 1 minggu. Nanti kami akan bantu jika teman-teman membuat subproposal dan kami akan membuatkan akun di laman php2d.kemendikbud.go.id. Nanti kami akan temani di dalam pengunggahan atau proses unggah subproposalnya. Nah, itu dari saya. Mungkin nanti sebelum ada pertanyaan, izin saya menyapa Bu Iin. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Mas Miko dan teman-teman semuanya. Tadi kami mulai lakukan meeting tepat waktu Bu, jam 7.30. Ya. Belajar on time. Mungkin sebelum ke sesi pertanyaan, ada tambahan dari Bu Iin. Ya, baik. Terima kasih Mas Miko. Izin teman-teman dari DKA, juga teman-teman dari seluruh pengurus ya dan yang mewakili di Ormawa lingkungan UAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menyimak apa yang dipaparkan oleh Mas Miko. Sejatinya secara detail teman-teman sudah disediakan satu link, di dalamnya memuat informasi, ada pedoman, kemudian ada link YouTube hasil sosialisasi, dan mungkin termasuk di dalamnya adalah sebentar. Ya, mohon maaf. Jadi saya sambungkan, di dalam link tersebut sudah memuat pedoman, sudah memuat hal-hal yang dibutuhkan teman-teman untuk memahami lebih dalam tentang apa sih PPK Ormawa. Ini tahun kedua ya Mas Miko ya, Belmawa meluncurkan hibah PPK Ormawa. Tahun pertama kita sudah ada kontribusi lah dari perwakilan UAI 3 subproposal kalau tidak salah saat itu, walaupun sebagai pembelajaran dalam 3 subproposal itu belum ada yang disetujui, tapi sebagai sivitas akademika, yang namanya hibah seperti ini tuh yang perlu kita kita perlu catat dan garis bawahi adalah semangat kita untuk berkontribusi gitu ya, melatih diri untuk menuangkan ide dalam tulisan, di mana ketika ide dalam tulisan itu belum sempurna dan belum disetujui, kita evaluasi kembali, kita ajukan lagi dan selanjutnya gitu. Jadi bukan karena tidak bagus dan tidak kompetitif ya judul yang sudah diajukan mungkin di tahun sebelumnya, tapi pasti karena banyak juga yang bagus-bagus lainnya. Nah ini ya, jadi bagus ketemu bagus, pasti reviewer juga memilih yang sangat paling prioritas. Nah kita optimis teman-teman Ormawa ini
kalau diamati dari pengajuan 2022 saja gitu ya, karena saya ada di DKA di 2022 awal, itu banyak sekali yang basisnya adalah justru tema-tema atau topik-topik yang tadi lebih kurang 15 topik plus 16 dan nomor 16 itu adalah topik bebas. Jadi berbasis pengabdian masyarakat, kewirausahaan dan lain-lain itu teman-teman core yang sudah selalu teman-teman buat gitu ya, kegiatan-kegiatan yang sudah banyak teman-teman ajukan juga ke kemahasiswaan dan prodi atau fakultas gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, sehingga harusnya teman-teman sendiri optimis gitu ya. Optimis bahwa bisa memilih dari 15 topik yang ada itu, atau X dari 15 itu kalian mencari spesifikasi yang bisa diajukan, yang penting memenuhi syarat dan ketentuan gitu ya. Kami sangat mendukung, ya mungkin tidak hanya sekedar sosialisasi ini, secara teknis jika diperlukan kita coba akan setting, Mas Miko, akan ada BIMTEK ya, BIMTEK-nya luring. Jadi BIMTEK-nya itu hanya buat teman-teman yang serius, dan kalau bisa semua ormawa itu serius, kita buatkan satu BIMTEK di kelas, kita ngerjain sama-sama, kita diskusi sama-sama sampai jadilah subproposal. Gitu ya Mas Miko ya. Ini mungkin sama seperti PKM dan hibah-hibah ilmiah lainnya gitu ya. Perlu ditantang diri kita ini untuk lebih kreatif gitu ya. Mudah-mudahan ini bukan menjadikan teman-teman semakin mundur dan down gitu ya, tapi semakin semangat bahwa peluang-peluang itu selalu ada. Termasuk persiapan buat menyongsong program kerja ormawa di struktur kalian yang baru. Ya, informasinya hanya menunggu beberapa fakultas saja akan sertijab, yang lainnya sudah dengan format baru gitu ya, sehingga harapannya dengan regenerasi ini kita sama-sama membuka diri, membuka mindset juga untuk memperbaiki sesuatu yang mungkin perlu diperbaiki di periode sebelumnya, meningkatkan diri dengan cara yang baik-baik sudah dijaga, dan mencari menambah yang baik-baik kemudian, kan gitu ya. Jadi ormawa setiap generasinya pasti punya kekhususan pada masanya ya, semuanya pasti keren pada masanya. Nah, tapi masa sekarang tentu harus lebih keren dari masa yang sebelumnya, kan gitu ya. Nah, itu saja sebetulnya malam ini juga hasil dari dukungan ya para struktural teman-teman di fakultas dan prodi, karena kami juga melalui jalur Bapak Ibu Wakil Dekan kalian, Bapak Ibu Kaprodi kalian gitu ya, sehingga alhamdulillah banyak sekali yang bergabung hari ini. Itu menunjukkan bahwa teman-teman punya semangat yang sama gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosennya juga sebagai struktural mendorong, memotivasi untuk kalian ikut hibah ini gitu ya. Kami secara teknis pasti lebih mengawal teman-teman juga gitu ya. Jangan khawatir, karena ini tahun kedua, kita sudah pernah punya contoh proposal yang sebelumnya ya Mas Miko ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa mungkin cek dan tambah sedikit saja signifikansinya, supaya sangat kompetitif proposalnya, bersaing dengan proposal-proposal lain dengan perguruan tinggi se-Indonesia gitu ya. Dan kalau ini menjadi satu habit, satu culture di kita, bahwa setiap kali ada hibah kita selalu berkerumun untuk diskusi, ini sangat potensi yang baik ya untuk tetap dikembangkan di sivitas akademika manapun termasuk di UAI gitu ya. Itu saja Mas Miko, kira-kira mungkin ini bagian dari dorongan pimpinan juga gitu ya. Titip salam dari Prof. Asep, dari Pak Faisal. Tadi Pak Faisal juga sebetulnya izin akan masuk Zoom, tapi beliau di jalan jadi ikut dengar. Saya tidak tahu ada beliau atau tidak. Titip salam buat teman-teman, semoga sukses. Kita dampingi di setengah akhir pekan ini sampai awal pekan depan ya, sampai timeline-nya tadi sudah disebutkan Mas Miko. Secara teknis kita bisa ramaikan grup kita, jika membutuhkan BIMTEK kita adakan BIMTEK untuk menulis 1 hari selesai. Yang penting temukan dulu temanya, mungkin gitu ya Mas Miko.
Kalian rembuk duduk sama ormawa masing-masing, itu temukan spesifik topik apa yang cocok nih buat ormawa kita gitu ya. Yang baik KMPS, KMF, atau UKKM. Semuanya tuh bisa masuk karena ada topik 16 yang bebas tadi. Jadi tidak ada bilang tidak, oh saya misalnya UKKM jenisnya olahraga, kayaknya nggak bisa masuk deh. Renungi aja dulu gitu ya. Karena ini tidak berbasis prodi teman-teman. Ini perlu dipahami ya gitu Mas Miko ya. Jadi PPK Ormawa ini tidak berbasis program studi asal teman-teman sejatinya ya. Begitu juga kalian ketika melakukan Pengmas misalnya gitu ya berbasis prodi dan fakultas, itu kan Pengmasnya tidak saja tentang keprodian kalian kan ya. Bebas, kadang kita di tempat-tempat yang memang kaitannya jauh dengan keprodian kita. Misalnya teman-teman FST, tapi Pengmasnya tidak selalu berbau FST misalnya. Nah, itu kan biasa ya, pengabdian masyarakat seperti itu. Juga yang teman-teman bahasa tidak selalu mengajarkan bahasa gitu ya, dan lain-lain. Walaupun bisa saja memilih topik yang memang terkait sekali dengan prodi kalian. Itu bebas-bebas saja juga gitu ya. Jadi mindset kita harus terbuka melihat begitu banyaknya pilihan topik, harusnya kita sudah siap untuk milih itu. Yang lingkungan juga udah ada tentang lingkungan, yang tadi sastra budaya juga sudah ada. Kemudian yang pendidikan juga tadi banyak banget gitu, yang IT tadi banyak banget, jadi nggak ada yang nggak bisa masuk harusnya gitu ya. Baik, terima kasih, itu saja. Mungkin nanti ada tanya jawab jika ada yang hal-hal teknis lainnya tidak clear malam ini semuanya, kita bisa saling bertanya, kontak Mas Miko boleh, di grup juga boleh, kemudian ke kemahasiswaan langsung datang boleh, toh kalian juga sudah kuliah luring ya sekarang gitu ya, jadi intensitas ke kampus kan lebih sering ya, kita lah buat diskusi-diskusi kecil di ruang-ruang kemahasiswaan juga boleh. Ya, saya kembalikan ke Mas Miko, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin. Baik, sebelum saya buka 3 pertanyaan pertama, saya coba memperlihatkan ke teman-teman bagaimana tahun-tahun sebelumnya teman-teman atau senior-senior dari pengurus Ormawa di UA itu pernah mengajukan program ini. Jadi ini bukan hal yang baru di dalam organisasi mahasiswa UAI, tapi ini sudah pernah dilakukan. Bahkan angkatan pertama itu malah lolos pendanaan, dan tadi yang saya sebutkan PPK Ormawa ini adalah transformasi atau reinkarnasinya dari PHP 2D. Mohon izin, coba kami share. Nah, di layar teman-teman, ini di tahun 2021 tepatnya ya, itu dari Komahi mengajukan, waktu itu masih proposal PHP 2D, yaitu dengan judul Pembangunan Ekonomi Kreatif. Nah, ini dia, pembangunan ekonomi kreatif di Desa Labuan Lelea melalui pengembangan virgin atau VCO dengan metode enzimatis. Nah, ini dulu teman-teman dari Komahi berhasil mendapatkan pendanaan. Nah, selanjutnya di tahun yang sama, ini masih belum beruntung di KMF Psikologi dan Pendidikan, yaitu dengan judul Upaya Pengembangan Pendidikan Karakter melalui kegiatan kesenian untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Desa Dagu, Kecamatan Parung Panjang. Ini di tahun yang sama, dalam artian di tahun 2021, Ormawa UI berhasil submit 2 proposal PHP 2D dengan kelolosan program pendanaan 1, yaitu oleh Komahi di daerah Labuan Lelea, Donggala, Sulawesi ya. Nah, di 1 tahun selanjutnya, ini di tepatnya tahun 2022, berubah menjadi PPK Ormawa atau Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa. Proposalnya naik menjadi 3 yang berhasil submit subproposal. Nah, Komahi mencoba mengajukan kembali di desa yang sama, namun waktu itu ternyata dari pihak panitia penyelenggara, dalam hal ini panitia PPK Ormawa Kemendikbudristek, sudah memberlakukan persyaratan yang berbeda, yaitu harus
jaraknya maksimal sekitar 60 sampai 90 kilo dari universitas. Nah, tahun 2021 itu lolos karena salah satu mahasiswa kita itu ada tinggal di daerah Palu, Labuan Lelea. Nah, waktu itu persyaratannya masih boleh jarak antara tempat tinggal mahasiswa dengan lokasi PHP 2D. Nah, ini masih belum beruntung. Terus ada KMPS BKI. Ini ada gerakan 10.000 tablet tambah darah untuk pencegahan stunting dalam menyosong bonus demografi tahun 2030. Nah, selanjutnya ada juga dari KMPS Psikologi. Ini ada upaya melek kesehatan mental di daerah aliran Sungai Ciliwung melalui komunitas GCB atau Gerakan Ciliwung Bersih. Dalam artian apa? Ini bukan hal baru dan ini bukan hal barang yang baru. Kami di kemahasiswaan juga banyak memiliki contoh-contoh subproposal dan proposal baik PHP 2D maupun PPK Ormawa yang sekarang berubah menjadi PPK Ormawa ini ya. Nah, itu terus sistemnya di mana untuk melihat apa itu PPK Ormawa dan pedoman dan lain sebagainya, walaupun secara khusus kami sudah share ke akun Ketua KMF, KMPS maupun UKKM ya di sekitar jam 8 tadi ya. Nah, ini ada di website php2d.kemendikbud.go.id. Jadi sebelum masuk ke dalam sistem ini nanti teman-teman membuat subproposal diserahkan ke kami dari kemahasiswaan akan membantu melakukan coaching klinik ataupun pendampingan hal sebagainya sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan akun dari PHP 2D untuk unggah subproposal. Nah, nanti proposalnya biarkan dari perguruan tinggi atau dalam hal ini Direktorat Kemahasiswaan yang akan membuat. Jadi dalam artian tadi saya sudah sampaikan, tidak bisa hanya subproposalnya saja, tapi harus proposal. Begitu pula tidak bisa hanya proposalnya saja, tapi harus subproposal. Jadi harus kedua-keduanya teman-teman. Baik, itu mungkin penjelasan. Nah, saatnya kita buka tanya jawab. Silakan jika ingin bertanya bisa via chatroom maupun secara langsung ya teman-teman ya. Silakan. Ya, sepertinya ada Pak Faisal sudah gabung deh Mas Miko. Oh, Tapi baik. entah mungkin beliau bisa on mic atau tidak. Ya, Assalamualaikum Pak Faisal, terima kasih sudah bergabung. Ya Bu In, lanjut aja Bu In. Siapa? Ya Pak. Assalamualaikum teman-teman semua ya. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, udah dibuka nih sesi tanya jawabnya sama Mas Miko. Karena tadi saya asumsinya gini Mas Miko, teman-teman ini kan dominan atau mayoritas dengan yang datang mungkin teman-teman struktur baru ya gitu, Betul. yang mungkin sedikit banyaknya belum pernah terlibat di PPK Ormawa. Ya beda dengan PKM, hibah PKM itu kan sudah 35 tahun berjalan dan UAI mungkin ikut sudah 10 tahun belakangan. Jadi intensitas didengar, contoh-contoh formatnya dan proposalnya juga sudah familiar, mungkin sering dilihat gitu ya. Nah, kalau PPK gimana sih gitu? Apalagi tadi ada istilah subproposal, ada proposal. Nah, sebetulnya template-nya sudah dibuatkan tuh sama timnya Mas Miko nih, teman-teman, ada dalam link yang diberikan dalam grup kalian gitu ya. Jadi template itu kan panduan untuk menulis ya, supaya sistematika penulisannya sesuai dengan yang diharapkan oleh Belmawa. Nah, tinggal kalian isi template itu. Tentu setiap misalnya rangka dalam subproposal itu apa, nah kalian tuliskan. Yang paling utama tentu memilih topik, memilih tadi strategi apa tadi Mas, tempat ya, gitu, lokasi ya. Nah itu lokasi karena ada aturannya tadi harus berapa kilometer kah, harus mungkin terdiri dari lokasi yang tertinggal kah. Nah itu juga kan strategi memilih tempat. Jadi bukan sembarangan kita tempat pengmas seperti kita di prodi atau di fakultas. Mungkin selama ini kita pengmas
belum ada arah yang sangat spesifik gitu ya. Sebetulnya goalnya apa sih gitu ya, ke Pengmas ke tempat itu gitu ya. Kita yang penting memberikan kemanfaatan, tapi sekejap, sekilas. Nah, inginnya Belmawa atau kementerian ini kita memilih tempat itu tahu ya, mereka memang membutuhkan itu dan kedatangan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini yang perlu sangat spesifik dipilih gitu. Yakin sebetulnya punya, ya, mungkin perlu diskusi ya sesama kita atau sesama teman-teman Ormawa masing-masing gitu. Oke, silahkan. Ini sudah dibuka. Kita diskusi mumpung waktunya masih sore lah ya. Jam 8.15 menit itu masih sangat sore. Apalagi buat anak muda nih. Silahkan. Baik Bu, ini ada yang chat pribadi nih Bu. Sepertinya agak malu-malu ya. Ya, Mas, bagaimana nantinya jika kami lolos pendanaan? Apakah dari pihak universitas akan membantu pendanaannya nih? Nah ini Bu, jadi mungkin singkatnya begini, kalau dapat pendanaan dari Kemendikbud, apakah universitas akan membantu dana bantuan taruhlah untuk konsumsi, transportasi, dan lain sebagainya? Nah ini Bu nih, pertanyaannya demikian Ibu. Ya, sebetulnya Mas Miko juga bisa jawab tuh ya, tapi prinsipnya gini teman-teman, jangankan kalian sudah lolos, toh kalian sedang proses didampingi saja, jika ada hal-hal yang harus kami support tentang dana, itu pasti disupport. Logikanya bisa dipahami ya, gitu ya. Artinya universitas gitu ya, itu pasti mendukung dan tidak hanya memotivasi, tapi mendukung apapun yang dibutuhkan untuk pemeringkatan teman-teman. Karena ketika hibah-hibah yang kelasnya kementerian seperti Belmawa ini tidak hanya menguntungkan untuk mahasiswa secara personal dan kelompok gitu ya, dalam hal ini Ormawa, tapi tentu membanggakan universitas. Jadi universitas itu sudah menyediakan ya budget untuk mendampingi teman-teman sampai selesai dan sukses dalam kompetisi tertentu. Ini kompetisinya tingkat nasional, kami sudah jelas pasti mendampingi. Bahkan tingkat internal atau wilayah aja ada biayanya ya Mas ya. Dan kalau teman-teman sudah berkecimpung di kepengurusan Ormawa sebelum-sebelumnya pasti tahu ya, teman-teman Ormawa tuh kalau mengajukan apa-apa selama itu kompetisinya ada di dana alokasi universitas itu diberikan gitu ya. Jadi motivasinya selain kita memang ingin menjunjung tinggi dan mengangkat prestasi program studi atau yang mengikat adalah Ormawa kita berbasis program studi fakultas atau KKM, pasti otomatis dalamnya adalah atas nama keluarga besar perguruan tinggi kalian yaitu UAI gitu ya. Jadi pasti disupport gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini ada lagi nih Bu, ada lumayan sebenarnya Bu. Nah, ini ada Rasita nih dari Komai Visip. Wah, ini Visip selalu masuk terus nih kalau iya, yang punya gawe ini dulu. PPK ya, Kak Rasita, silakan. Silakan Kak Rasita. Baik, terima kasih Mas Miko dan Ibu Iin atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin mohon maaf Ibu dan Mas Miko karena saya off cam. Jadi saya izin bertanya Mas, kalau untuk secara teknis penulisan dari subproposal ini, itu apakah masih sama dengan teknis di tahun lalu ya Mas? Soalnya kan di periode sebelumnya itu saya pernah terlibat dalam proses pembentukan subproposal ini dan saya sedikit tahu tentang isi dari subproposalnya seperti itu Mas. Jadi apakah di tahun ini itu secara struktur untuk subproposal itu masih sama atau ada perubahan seperti itu? Terima kasih Mas. Baik Kak, izin menjawab nih Bu In ya. Untuk administrasi ya istilahnya ya, atau format penulisannya masih sama. Hanya saja yang berbeda itu tadi ada penambahan topik. Kalau dulu itu hanya 12 topik, saat ini ada 16 topik. Nah, ini teman-teman tinggal milih aja topiknya. Terus kalau dulu itu belum jelas nih antara jarak tempat tinggal mahasiswa atau universitas.
Nah, untuk tahun ini sudah diperjelas oleh Panitia PPK Ormawa Kemendikbud, yaitu jarak universitas maksimal 3 jam. Nah, terus tetap ada prioritas daerah tertinggal, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk daerah-daerah lain, apalagi yang memiliki universitas yang memiliki desa binaan. Jadi sekali lagi untuk format penulisannya masih sama, Kak. Terus yang jadi catatan penting adalah tanda tangannya harus basah. Dalam artian apa? Jangan mencantumkan tanda tangan mitra itu berupa tanda tangan digital yang ditempel di dalam Word atau PDF. Jadi kalau diwajibkan dalam bentuk hard file atau dalam bentuk kertas terus ditandatangani basah, lalu bisa difoto atau di-scan terus digabung ke dalam file PDF lainnya. Nah, itu yang dimaksud. Kalau teman-teman cantumkan tanda tangan digital, nah itu pasti akan ditolak. Ini sama seperti aturan di dalam penyusunan PKM tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan karena pandemi ya, jadi bisa tanda tangan digital. Pak, kami minta tanda tangan digitalnya. Nah, terus ingat harus ada stempelnya. Itu yang jadi penguat. Jadi nggak bisa tanda tangan digital dan tidak bisa tanpa stempel. Itu tambahannya sih, Kak. Ya, berarti Kak Razita kemarin sudah pernah terlibat ya? Iya, Ibu, saya sudah terlibat di PPK Ormawa tahun lalu. Sip, mudah-mudahan punya semangat juga untuk ngajak generasinya sekarang nih, Romahi, untuk maju lagi gitu ya. Tinggal lihat signifikan yang kemarin dipertajam lagi, kira-kira sesuaikan sama pedoman yang terbaru. Kita sisir sedikit-sedikit gitu ya, kira-kira apa sih maunya pedoman 2023 ini gitu ya, walaupun tidak terlalu banyak perbedaan, tapi kurang tajamnya di mana, apalagi hal-hal teknis banget nih ya. Memang sejatinya hibah-hibah kementerian, tidak hanya hibah kalangan buat mahasiswa nih teman-teman, termasuk hibah buat dosen juga, itu sebetulnya satu poin yang mereka inginkan adalah taat dan patuh aturan. Jadi melatih kita, baik dosen atau mahasiswa, tuh taat dan patuh pada aturan teknis. Jadi kalau diminta formatnya A, itu kita nggak perlu berimprovisasi B dan C. Ya, itu kan taat aturan gitu ya, patuh. Kadang-kadang kita hal yang begitu tuh nganggapnya kecil gitu ya, sehingga abai. Padahal penilaian atau evaluasi penilaian tahap pertama itu adalah di administrasi gitu Mas Miko ya. Nah, kalau administrasinya udah diskualifikasi itu jangan harap konten sebagus apapun tuh dibaca. Nah, ini kan apa namanya dramatis ya. Jadi bukan konten dulu yang reviewer baca nih teman-teman. Ini perlu kita apa namanya catat apa namanya sangat gitu. Jadi yang mereka lihat itu adalah kepatuhan dan ketaatan kita pengusul terhadap administrasi. Nah, administrasinya lolos, nah masuk tahap 2 yaitu apa namanya konten gitu ya. Disitulah baru kalian dan teman-teman lain pengusul mahasiswa seluruh Indonesia ini bersaing tentang konten atau topik gitu. Jadi pertama itu bersaingnya gugurnya di mana? Di administrasi. Jangan sampai ini kita abaikan. Nah, tadi yang udah di-mention Mas Miko nih, teman-teman, mulai dari tanda tangan basah, kemudian kalau ada materai itu Mas Miko ya, ini meta materai juga nggak? Kalau materainya enggak, Bu. Oh enggak ya, kalau PKM kan materai gitu ya, Materai. sampai yang kayak gitu-gitu gitu ya. Nah, kemudian tadi yang saya highlight juga mitra. Nah, ini penting banget nih. Kita pengalaman kemarin PKM tentang PKM pengabdian masyarakat yang perlu mitra. Jadi mitra ini kan susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Kalau teman-teman sudah nemuin tempatnya, apalagi sudah pernah pengmas di sana, berkegiatan di sana misalnya, itu mumpung waktunya ya bisa dibilang banyak atau sedikit tergantung kita memanfaatkan waktu nih ya. Harus disonding dulu ya Mas Miko sepertinya gitu, harus disonding dulu, janjian dulu kita temui. Nah ini masalahnya, karena kalau kita aktif atau mungkin bukan aktif, kita habiskan waktu di diskusi dan pembuatan proposal, mitranya dipikirin belakangan. Nah ini susah juga, kadang-kadang di hari H-1 mitranya belum bisa tanda tangan, inilah repot, jadi sia-sia.
mungkin sebagai teamwork yang baik, saran kami gitu ya, berbagi tugas. Nah, jadi ada yang sudah ngoprek-ngoprek pemilihan topik, pemilihan mitra gitu ya, sudah menyusun draft-draft kasar dulu gitu ya, tentang subproposal itu. Nanti contoh-contoh subproposalnya kita share aja Mas, supaya teman-teman lain yang belum pernah mengajukan bisa belajar dan bisa menduplikat kerangka pikirnya gitu ya, bukan copas isinya, kan nggak mungkin copas ya, karena beda-beda ide. Sambil berjalan, teman kita ada yang ditugaskan untuk approach ya, untuk pendekatan kepada calon mitra, supaya dalam waktu yang bersamaan konsepnya dapat, calon mitranya oke, tinggal didatangi tanda tangan. Nah itu kayak gitu nih. Jadi bagi waktunya itu perlu strict ya. Saya pikir kita bisa atur. Jika mitranya dekat, berharap sih sesuaikan dengan keinginan Belmawa pastinya. Itu tidak boleh. Berapa Mas maksimal kilonya itu? Maksimal 60. 60 kilo atau 3 jam tadi itu ya? 3 jam. Nah ini kan kalau yang jauh berarti kan perlu disiapkan waktu misalnya gitu ya. Jika memang ada yang serius sampai begitu, kita bantu cara solusinya, bagaimana kalian bisa sampai sama mitra. Itu teknis gitulah. Kita bantu insya Allah. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya buat Kak Razita yang bertanya tadi, buat teman-teman yang lain. Oke, silahkan teman-teman yang lainnya barangkali, atau ada yang jawab lagi Mas Miko? Ada satu Bu, sebelum kita akhiri ya Bu, kita sepakat jam 20.30 ya Bu ya. Baik, Mas, apakah kami bisa lihat desa-desa yang menjadi desa binaan UAI selama ini? Nah, ini pertanyaannya, desa-desa binaan UAI itu apa saja? Intinya itu Bu. Nah, mungkin kami bisa berikan, tentunya tidak bisa malam ini, kami akan koordinasi dengan LPPM ya Bu ya. LPPM, ya. Nah, nanti saya akan share ke teman-teman, tentunya setelah kami koordinasi dengan LPPM. Tentunya banyak desa, ada desa Cikidang, terus yang kemarin buat implementasi historis itu ada yang Bogor itu apa? Bogor, Jampang, desa Jampang. Ya, nah, ada yang terbaru tuh Pagelaran, Banten, Candali. Termasuk yang dekat itu Kampung Cahaya ya. Kemarin GNRM yang ikut. Nah, itu sudah jadi wilayah binaan kita loh. Oke juga kalau teman-teman bisa oprek-oprek itu yang dekat, terjangkau, dan sangat membutuhkan ide-ide brilian untuk dipotensi apa saja, baik itu pendidikan, literasi digital dan lain-lain gitu. Nah, nanti kalau tidak salah dari LPPM juga ada deskripsi desa-desanya Mas, nanti betul, bisa lengkap minta ke Mbak Sari. Termasuk potensi desanya Bu ya. Iya betul. Nah, yang penting, jadi ada deskripsinya atau profilnya, kemudian kegiatan apa saja yang pernah dilakukan di sana oleh dosen dan mahasiswa juga misalnya, dan potensi apa yang bisa digali itu ada deskripsi lengkap itu. Baik, itu menjadi pertanyaan terakhir Bu. Nah, sebelum sesi malam ini kita tutup, kami dari Kemahasiswaan ingin menginformasikan. Nah, ini kepada teman-teman terutama KMF Ilmu Budaya ya. Ini tolong segera lakukan pergantian pengurus, karena mulai tahun 2024 kami akan memberlakukan kepengurusan itu dari Januari sampai Desember, dan untuk tahun 2023 semua Ormawa ini wajib pergantian pengurus di bulan Desember atau sebelum bulan Desember. Hal ini untuk apa? Seperti sekarang PPK Ormawa ini harusnya sudah siap di bulan Februari, karena banyak yang masa demisioner, masih ada pemira dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya menghambat program-program dari Kemendikbud. Sebenarnya selain PPK Ormawa, teman-teman bisa sekali ikut PKN. Terus yang akan segera rilis ini adalah NUDC KDMI dan lain sebagainya. Nah, atas pertimbangan itu dan tentunya atas pertimbangan anggaran, kami akan menyusun kebijakan
semua ormawa sebelum bulan Desember itu atau pas bulan Desember itu harus bergantian kepengurusan. Nah, itu tambahan dari kami. Dan satu tambahan lagi untuk tahun 2023 ini regulasi DAU akan berubah. Tidak lagi berbasis berapa jumlah yang diterima setahun di masing-masing ormawa, nanti akan berbasis luaran. Berapa proposal yang bisa menghasilkan luaran yang sangat bagus untuk kemajuan tentunya ormawa dan mahasiswa dan pastinya adalah universitas, itu yang akan kami danai. Nah, tentu ini akan kami informasikan nanti ketika latihan keterampilan manajemen tingkat dasar yang insya Allah di bulan Maret. Kami dengan berat hati bagi teman-teman yang belum melakukan pergantian pengurus di bulan Maret dan belum terbentuk kepengurusan baru, kami tidak bisa lagi menunggu kesempatan untuk sosialisasi sekaligus melaksanakan LKM MTD. Jadi itu konsekuensi ketika kepengurusan tidak berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan format atau aturan yang seharusnya bisa dijalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Iin, Pak Faisal, serta teman-teman baik dari ketua, pengurus maupun anggota dari KMF, KMPS maupun UKKM dalam acara sosialisasi PPK Ormawa. Harapan kami satu, yaitu WAI unggul. Tentunya ini harus ditopang dengan berbagai prestasi yang dihasilkan oleh Ormawa, baik KMF, KMPS maupun UKKM. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Miko. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Izin.